Kan menyaner sekalian, selamat malam saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Besok kita Lebaran bagi yang merayakan, dan bagi rekan-rekan yang bisa pulang kampung, selamat menemukan benua Atlantis di rumah masing-masing bersama keluarga. Malam ini kita menginjak serial ke-52, Trisula Wanda, part 1, 2/3. Babnya Medang Kamulyan. Mohon izin, kita tunggu sebentar. Halo, Pak. Halo, Mas Agung. Ya, nggak mudik, Pak. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Nggak mudik, Pak Marius. Enggak, Mas Agung. Saya jaga kandang. Nanti Oh, Atlantis gitu. nggak ada yang jagain, Mas, kalau ikut mudik. Mas Agung, saya mau izin dulu, mau invite ada rekan kita, namanya Mbak Vicky Ananda ya. Ini saya search dulu. Ya. Wah, ini langsung 46, Mas Agung ini. Saya harus search satu-satu nih. Iya, iya, Eh, iya. yang membantu kita, Mas Agung, malam ini ya. Sebentar rekan-rekan. Mbak Vicky, kan belum kelihatan ini. Oke, Mas Doni, oke, gabung. Ini Mbak Vicky udah ada ini. Mbak Vicky, oke, ya, sip. Mas Agung, ini kita spesial ya. Besok 1 Syawal, dan menurut catatan saya kita pernah mengadakan Instagram Live di 1 Suro itu pas Rebo malam juga, Mas. Tahun 2020, tanggal 20 Agustus. Jadi kita setiap malam pergantian ini selalu apa namanya, mengadakan Pas acara kebetulan ya. bahasan ini. Ini Mbak Vicky agak lama Muter-muter. biasanya yang ya muter-muter. Halo, Mas udah. Agung, Tapi masih muter-muter, kita belum ada, ada gambarnya. ya masih muter ya. Oke. Suaranya tapi sudah ada. Tapi orangnya belum ada. Halo, Gambarnya Mbak belum Vicky. ada. Halo, halo. Masih muter-muter, Loh, Pak Marius? iya. Iya, masih muter-muter. Nggak Atau apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting suaranya saja. Oh, sorry. janganlah, Ya sudah. jangan. Mbak Vicky coba keluar dulu, atau ini saya invite lagi. Memang kadang-kadang begitu. Oke, oke, baik. Nggak apa-apa. Saya kan pengen kenalan juga, Mas Agung. Masa nggak kelihatan orangnya? Tarik. Saya ulang lagi. Nah, ini Mbak Vicky. Oke. Oke. Belum kelihatan ini. Nah, ini udah. Mbak Vicky, oke. Di tempat Sip. saya nggak ada. Ya. Mas Agung, kita dapat gelar malam ini dari Mas Budi STE. Katanya ini rapat kemenyan, Rabu ketupat dengan kemenyan katanya. Ya. Halo, Pak Marius. Ini, Masih muter-muter halo. nggak? Oke. Eh, Gimana kalau kita lanjutin aja, Mas Agung ya? Nanti mungkin di Ya. tengah bisa sambil ini ya, sambil siapa tahu nanti koneksi bisa bagus. Tapi Mbak Vicky bisa lihat ini layar saya nggak, Mbak? Bisa kelihatan. Cuman yang Mas Agung aja sekarang muter-muter. Oh, Tapi suara muter-muter jelas sih, gitu Mbak. ya. Oke. Suara jelas. Mbak, Cuman Oke, di sana oke. gelap. Punya Iya. gelap saja itu ya, iya. Mbak. Ya udah nggak apa-apa, Mas Agung. Ya sudah. Mbak Vicky ini posisi di mana? Di Di Jogja.
Oh, di Jogja. Tepatnya di mana, Mbak? Di emperan Kayangan. Tahu nggak, Pak Marius? Oh. Oh, oke. Ya udah kenalannya nanti belakang Mas Agung ya. Kita mulai aja. Ini rekan-rekan udah 69 yang gabung. Nanti kelamaan nunggunya. Mas Agung bisa suara saya bisa didengar, Mas? Bisa, jelas banget. Oke. Oke, kita mulai Mbak Vicky ya. Jadi sekarang 12 Mei jam 9 tepat kita menginjak ke serial ke-52 ya. Ini lumayan banyak nih, 44 plus 1. Ini yang disiapkan oleh Mas Nogo dan Mas Iwan ini eh, slide-nya cukup banyak sekali. Dulu saya masih ingat di awal-awal tuh sekitar 20-an. Sekarang setiap acara selalu 44. Jadi mungkin nanti 1 jam lebih sedikit nggak apa-apa ya Mas Agung. Oke Mbak Itu Vicky, kita mulai ya sudah dari slide dikurangi loh, Pak. pertama. Silakan Mbak Vicky. Sudah dikurangi, Oke, Pak. yang pertama. Iya, Yang silakan. pertama, Monggo, Mbak. sudah ada dalam serat Jongko bahwa Nusantara Raya bakal mengkeret jadi saiuping payung. Dan payung yang dilambangkan adalah payung susun 3 yang menunjukkan asal dari Trisula Wanda. Nah, sebelum kita ini di sini mendongeng, jadi yang namanya dongeng itu tidak layak dipercaya gitu. Jadi ini dan di kesempatan yang merasa klaim ngerti di mana keberadaan Lemurian, kita sudah selama 2 minggu. Jadi setelah ini ya kemudian jangan nanti menyatakan bahwa oh podo, jane podo, tapi aku belum tidak tahu saja gitu. Oke, Mbak gini ya, jadi jangkau yang seperti itu ya, bahwa Nusantara bakal mingkup harusnya bukan jadi tapi kadio itu sayuping payung gitu. Jadi ya disitulah gerbang yang sebenarnya menuju ke tempat yang sangat besar yang tidak bisa dimengerti oleh kecuali yang benar-benar gitu. Jadi mungkin penjelasan saya itu dulu. Monggo dilanjut dulu Mbak. Mas Agung, ini di Hmm? chat pada komplain suara Mas Agung putus-putus katanya. Suara saya putus-putus. Sebenarnya jangan-jangan Iya. saya lihat ini dulu. Oke. Tapi wifi-nya Pak di sini 4 itu full strength di sini saya lihat tadi. Full strength. Oke Mas Agung, dilanjutkan. Tapi sekarang masih putus-putus nggak? Kalau atau mungkin saya nggak perlu pakai Enggak. ini. Jangan-jangan ininya headsetnya. Iya Mas Agung. Ya, coba saya nggak pakai headset Tadi ya. enggak. Aduh, bentar. Nah ini Lepas headset. Kalau begini bagaimana? Lebih jelas Oke. atau nggak jelas? Lebih jelas atau lebih nggak jelas? Lebih jelas Mas. Visualnya ada yang bilang nggak kelihatan. Di tempat saya sih kelihatan sih. Jangan-jangan internet di sana yang lagi nggak beres. Ayo nyalain orang lain ya Pak. Ya udah mungkin tempat kita ini. Oke. Monggo Mbak Vicky dilanjut. Mas Agung kameranya katanya mati ini Mas. Wah ini koneksi malam ini kelihatannya memang lagi rame nih Mas ini. Ini gini Mas Agung. Mas Agung bisa nggak keluar dulu saya invite lagi ya? Oh, iya. Soalnya rekan-rekan pada bilang gambarnya burem. Oke. Ini Mas Agung udah live. Oke, mohon maaf rekan-rekan ya. Saya invite lagi Mas Agung. Oke. Nah ini. Ini
saya sedang invite Mas Agung. Mohon bersabar rekan-rekan semuanya. Nah ini. Halo Mas. Halo, jelas nggak Pak? Jelas ini. Jelas ya? Ya. Ini pakai handphone lainnya Mas ya? Enggak, tetap kok. Enggak ganti Oke. HP. Kan saya ekonomi lemah, berarti HP cuma punya itu. Oke Mas Agung, tunggu sebentar. Ini Mbak Vicky udah masuk nih. Oke, kita ulang lagi ya rekan-rekan semuanya. Ya. Nah ini. Mbak Vivi kelihatan nih kayaknya. Sarung, kok sarungan? Oke Mas, sip. Nah, itu Sip. udah. Oke Mbak Vicky, bisa dimulai lagi Mbak. Oke, nomor slide kedua. Ya, monggo Mbak. Payung teratas adalah payung dari kerajaan Medang Kamulyan atau Lemurian yang menjadi simbol kemuliaan. Ya, namanya sih Medang Kamulyan ya. Kak, Medang itu tempat-tempat kemuliaan turun kan berarti. Jadi ya itu pasti yang tertinggi. Kalau di tempat yang tertinggi. Jadi di sini Medang Kamulyan berarti membawahi berada di atas dari dua kerajaan yang lainnya ya. Jadi bukan berarti Medang Kamulyan berperang dengan dua kerajaan yang lain. Medang Kamulyan justru melindungi dua kerajaan yang di bawahnya yang ditunjukkan dalam susunan payung tersebut. Gitu Mbak. Ya lanjut. Slide ketiga, dalam perlambang yang diberikan oleh leluhur di Mataram, semua pusaka saat tertentu diberi puspita rinonce. Ya, puspita rinonce itu biasanya kalau saya ya, itu biasanya di film Sukramanis, contoh di malam Sukramanis, berarti hari Kamis persiapan itu dengan kemudian untuk kalung ya, nanti untuk kalung kemudian mawar merahnya satu mawar, jadi rontok kalau rontok harus diganti ya, rontok terus setelah itu ada kegerontian lagi tujuh mawar tujuh melati deh tujuh melati itu tujuhnya kan sebagai satu terus tujuh melati lagi kan sebagai satu terus tujuh melati lagi kan sebagai satu di sini seharusnya yang kelihatan kantelnya tapi kantelnya itu kan menunjukkan keberadaan dan baru yang ngikutin gitu sebetulnya. Lanjut dulu Mbak. Oke, slide keempat. Dalam puspita rinonce selalu akan ada 3 buah kandel putih, melambangkan yang akan menyertai datangnya sang mawar merah yang mekar. Ya, jadi di kapan tahu ya bahwa sesuatu yang kelihatan seperti mawar merah mekar itu diangkut nantinya yang itu menjadi pertanda akan keluar tiga kandel putih yang saat ini sedang dalam proses sedang ini ya sedang talak broto itu kalau orang Jawa dan mereka yang talak broto tapi yang dapat kita gitu gitu jadi perlambang ini adalah perlambang untuk 3 negara tadi yang akan membantu ganti zaman gitu Mbak lanjut dulu. Oke, slide kelima. Salah satu kandel putih tersebut melambangkan satu kerajaan besar bernama Medang Kamulyan yang saat ini masih ada. Tergantung ya, di sini tergantung cara kita. Kalau menggunakan dua mata mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau menggunakan satu mata batin, mungkin akan kelihatan bahwa Medang Kamulyan itu masih ada sekarang dan itu masih nyata gitu loh. Nah, kalau bagi kita ya masih nyata banget ya karena masih ngasih petunjuk. Ini ada yang protes ke saya diminta pakai headset, jadi saya pasang headset lagi dulu. Oke, monggo lanjut Mbak.
Oke, slide ke-6. Di Medang Kamulyan, segalanya serba ada dan kemajuan teknologinya sangat jauh di atas peradaban Ya namanya kita. Kamulyan, Mbak. Kemuliaan ya, tempat kemuliaan dari tempat yang serba mulia itu berarti serba serba ada. Kalau dikatakan mulia tapi nggak ada apa-apa itu namanya nggak mulia, Mbak. Dikatakan kemuliaan ya berarti memang semuanya harusnya serba ada, serba masyarakatnya serba nyaman, serba makmur, semua teknologi dari segala zaman ada, itulah yang namanya kemuliaan. Gitu, Mbak. Lanjut. Oke, slide ke-7. Medang Kamulyan adalah tempat yang dibuka untuk turunnya anugerah, sehingga kemuliaan ada pada negara Ya, tersebut. namanya turunnya anugerah ya. Kalau anugerah itu nggak akan nanggung gitu. Jadi kalau anugerah mertanggung itu kan berarti ya masih ada masih belum mencapai tahapan-tahapan yang paling atas gitu. Tahapan yang paling atas itu berarti tahapan di mana semua teknologi adalah sudah mencapai batas maksimum, di mana perbedaan antara manusia dan dewa sudah hampir mirip gitu di sana. Gitu, Mbak. Lanjut. Oke, slide ke-8. Medang Kamulyan adalah peradaban yang ada sejak zaman Kala Ruwabara di zaman besar Kaliswara. Kita sudah pernah menjelaskan bahwa zaman dibagi atas 3 zaman kali, itu versi kita. Dan di zaman kali pertama dinamakan Kaliswara, dan di salah satu zaman di Kaliswara itu adalah zaman Kala-Ruwabara. Kemudian kita saat ini ada di zaman kali yang ketiga, ya, dan di zaman kolonya Kolo Bendu gitu. Gitu, Mbak. Jadi itu sudah sangat-sangat lama sekali ya. Sangat lama sekali dan masih ada sampai dengan hari ini dan masih dipertahankan sampai dengan hari ini karena disitulah turunnya kemuliaan. Oke, Mbak. Gitu ya. Lanjut dulu. Oke, slide ke-9. Bahkan Atlantis dan Mojopahit juga berada dalam bimbingan Medang Kamulyan. Ya. Karena ada dalam bimbingan satu kerajaan yang sangat besar tadi, maka batas teknologinya di dua kerajaan tersebut juga mengikuti pada batas yang tertinggi gitu. Jadi bukan mertanggung. Makanya sepertinya agak aneh gitu kalau misalkan bangunan dari batu bata. Seharusnya bukan begitu kan, Mbak, kalau memang teknologinya maksimum itu. Gitu, Mbak. Lanjut. Ya, ya. Oke, slide ke-10. Kamulyan berarti anugerah atau kemuliaan. Sehingga di sana sangat sering didatangi para sang hyang dan para dan hyang. Maka terjadi keharmonisan di sana. Sehingga sangat mirip situasinya seperti di Kayangan. Ya. Penggambarannya sebenarnya banyak diceritakan di banyak cerita pewayangan ya. Jadi seperti tentang turunnya Taman Mairokoco, terus kemudian seperti kerajaan yang digambarkan sebagai kerajaan yang dibikin oleh Sang Hyang Bathara Indra, digambarnya Kaendra dan sebagainya gitu. Dan memang di sana segalanya serba ada dan sangat tertata, sangat rapi sehingga itu menjadi suatu tempat yang benar-benar sangat luar biasa dan ya itu menurut dongeng saya ya. Jadi ya monggo. Kalau yang lain kan nanti mungkin anggapannya nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Tapi emang sangat sempurna sekali wilayah itu. Sehingga memang seperti tempat bukan seperti tempatnya manusia lagi, tapi seperti tempat yang benar-benar diimpikan semua orang gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-11. Kamulyan kadang juga disebut Kamurian. Kebiasaan di bahasa Sanskerta maupun bahasa Kawi biasanya dengan menghilangkan suku kata depan. Maka Kamurian lebih sering disebut Murian. Sehingga Medang... Halo. Oh, ini terputus ya. Ini sudah pernah kita ceritakan juga bahwa Medang Kamulyan itu berasal dari kata ada kata padanannya yaitu Medang Kamurian. Seperti orang Jawa biasanya kalau bilang itu kan seperti Kang Mas dipanggil Mas, Mbak Yu dipanggil Yu dan sebagainya gitu. Itu berarti suku kata terdepan dihilangkan. Maka ada daerah namanya Negorowangi juga akan dipanggil Gorowangi gitu. Nah ini makanya kenapa yang tersisa tinggal nama Morian. Karena anak-anak itu kan kadang-kadang dipanggil sebagai Le atau Tole atau kadang-kadang dipanggil Le doang. Jadi kalau anak-anak dari
daerah Medang Kamurian, maka dipanggilnya daerah Lemurian gitu. Jadi bukan Lemuria ya, Lemurian gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-12. Karena ada kekhususan tersebut, maka dikatakan Medang Kamulian mempunyai gotro sendiri atau lingkungan Ya. sendiri. Ini nanti akan menjelaskan ke satu wilayah, tapi kita tidak berani membuka dalam satu wilayah yang kecil. Karena kalau satu wilayah yang kecil mungkin akan terlalu gampang untuk diraba kira-kira tepatnya titik pinpointnya di mana. Jadi mungkin ini akan menjelaskan wilayah satu kabupaten lah minimal. Tapi dalam satu kabupaten itu kita hanya boleh mencurigai daerah sebesar Sayuping Payung ya. Nah gini, gotro itu kan artinya tempat yang sangat khusus ya. Jadi maka dikatakan Medang Kamulyan ada tempat yang sangat khusus, maka dikatakan tempat sak gotro itu istilahnya. Coba lanjut dulu aja Mbak. Mungkin penjelasannya di bawah kali. Oke, slide ke-13. Sehingga Medang Kamulyan menamakan Pulau Jawa dengan nama Pulau Sak Gotro atau satu lingkungan khusus dengan para dewa. Karena tempat turunnya para dewa dan tempat di mana manusia mendekati mempunyai tataran yang hampir sama dengan dewa, maka dikatakan tempat keluarga para dewa atau tempat yang sak gotro tadi, tempat yang sak. Ya makanya kalau yang saya tahu sih bukan dikenal sebagai Jawa Dipa ya, tapi yang dikenal sebagai untuk Medang Kamulyannya ya, dikenal sebagai daerah yang namanya daerah sak gotro gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-14, karena perubahan zaman dan kebiasaan menyebut, maka nama Sak Gotro sering berubah sebutan menjadi Sagotra atau Sakgotrah yang artinya keluarga para dewa. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya. Sakgotro kan kadang-kadang dipanggilnya cuma Sagotro, itu Sagotra. Kalau Sansekertanya kan A ya, berarti Sagotra. Jadi kadang-kadang kan untuk satu keluarga besar itu kadang-kadang nyebutnya Sagotra gitu. Maka kalau leluhur kan kadang-kadang nyebutnya Siro Sagotra gitu, Siro Sagotro atau Siro Sagotra atau Siro Sagotra gitu kan. Maka kata Sagotra itu adalah anak turun ya, untuk khusus untuk penyebutan anak turun satu keluarga gitu. Ya, untuk di sini adalah yang dimaksud dari satu turun satu keluarga yang masih turun dari para dewa. Gitu Mbak, lanjut dulu. Nanti makin ke bawah kan makin jelas. Oke. Slide 15, saat ini peradaban Medang Kamulyan tidak mudah dilihat karena dilindungi cahaya keemasan milik Sang Hyang Wening. Makanya dilambangkannya pakai songsong agung warna emas. Karena ada perlindungan dari Sang Hyang Wening tadi. Sehingga kalau misalkan bisa melihat, maka sinar keemasan berbentuk songsong agung tadi akan kelihatan dalam lebar yang tidak lebih daripada Sayuping Payung ya, selebar payung gitu. Oke Mbak, lanjut dulu. Oke, slide 16. Tidak mudah dilihat bukan berarti Medang Kamulyan itu tidak ada. Karena kerajaan tersebut masih punya tanggung jawab ikut menjaga keberlangsungan peradaban ini, terutama di pergantian zaman menuju Kolosubo. Karena Trisula Wondo itu ada tiga kekuatan dan salah satunya jatuhnya di Medang Kamulyan, Mbak. Sehingga ada ini tugas yang harus diemban oleh Medang Kamulyan untuk perubahan zaman di wilayah kita sebenarnya. Jadi sangat baik kan mereka itu yang dapat anugerah kita, tapi yang prihatin mereka gitu loh. Lanjut Mbak. Oke, slide 17. Karena Medang Kamulyan tempat turunnya segala anugerah, maka segalanya menjadi indah dan semua kehidupan berlangsung dengan sangat baik. Ya namanya daerah yang ada anugerah yang sebenarnya itu berarti seharusnya daerah itu tentrem toh Mbak. Yang saya ngerti cuman kalau anugerah ada itu daerahnya tentrem, daerahnya rapi, daerahnya subur, daerahnya teratur, dan daerahnya nyaman dan tidak ada yang menakutkan di sana dan tidak ada ancaman-ancaman apapun di sana karena semua masyarakatnya tidak ada yang mengancam dan tidak ada yang menakut-nakuti gitu. Jadi semuanya serba mengajak untuk hidup menjadi lebih baik gitu. Lanjut Mbak, mungkin ke 18 ke atas nih mulai menunjukkan di mana posisi. Lanjut. Oke, slide 18. Bahkan karena terlalu besarnya anugerah, maka tanaman yang ada di sana
tumbuh sangat subur dan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman yang ada di peradaban Ya, kita. salah satu ciri anugerah itu ya, yang bisa dilihat secara nyata itu bukan hanya di manusianya, tapi juga di makhluk-makhluk yang lain. Jadi seperti hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Cuman kalau hewan kan mungkin karena dia selalu berpindah tempat, mungkin yang gampang dilihat adalah yang stuck atau yang tetap di satu tempat tertentu. Itu akan lebih gampang membandingkannya kan. Misalkan hari ini seberapa, besok seberapa, besoknya lagi seberapa. Itu paling gampang dilihat dari tanaman, Mbak. Makanya kalau tanaman itu paling gampang dipakai untuk memperhatikan di mana sih kemuliaan itu turun gitu. Oke, Mbak, lanjut. Oke, slide 19. Bahkan lokasi di luar Medang Kamulyan yang masih sangat dekat dengan garis batas juga masih bisa menerima kesuburan bagi tanaman di sekitarnya. Ya, maka di sini kemudian paling gampang kita melihat dari perkembangan jenis tanaman yang ada di sekitar garis batas tadi gitu. Jadi kalau misalkan kan pasti decoy itu banyak ya, pasti jebakan-jebakan itu banyak supaya kita meneliti di salah posisi gitu tuh banyak sekali. Maka, tapi di sini ada yang tidak bisa dibohongin, Mbak. Jenis tanaman dan sebagainya itu akan bisa kita lihat bahwa di daerah dekat garis batas itu pasti tanamannya paling subur, walaupun mungkin di situ jarang mungkin pas nggak turun hujan, pas musim kemarau sekalipun daerahnya tetap tidak seperti di daerah yang lain gitu, yang tanamannya mulai menguning, mulai mencoklat. Ya, di situ tetap hijau dan hijaunya tetap bagus gitu. Gitu, Mbak, lanjut. Oke, slide 20. Maka kerajaan Mataram juga memanfaatkan anugerah ini, sehingga menjadikan daerah sekitar garis batas kerajaan Medang Kamulyan sebagai lumbung pangan. Ini mungkin menjadi lebih jelas ya, cuman kita tidak membuka nama lokasi detail, nama desa tidak ya, nama lokasi kabupaten juga tidak, tapi daerah mana yang layak dicurigai kan mungkin sudah mulai kelihatan ya, bahwa daerah yang dipergunakan Mataram untuk lumbung padi itu untuk menanam padi tersebut karena sudah dipilih menjadi daerah yang sangat subur, dan daerah itu karena ada di daerah dekat garis batas dengan kerajaan Medang Kamulyan, maka daerah itulah yang dipilih oleh Mataram untuk menjadikan tempat sumber pangannya gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-21. Karena Mataram juga sangat tahu tentang Medang Kamulyan, maka Panembahan Senopati membangun kerajaan Mataram di barat dari Lumbung. Ya. Makanya jangan kaget kalau putranya Pak Panembahan Senopati itu Raden Ronggo. Itu karena nama kesatriannya kan Keranggaan. Dari nama Keranggaan ke utara ke selatan, maka kita akan mendapatkan nama-nama wilayah yang menunjukkan urutan keraton, seperti di Pakem Pewayangan gitu. Maka seharusnya Mataram zaman Panembahan Senopati itu ada di dekat Jakarta. Gitu ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Itu Mas Agung, di Cibubur ada nama daerah Keranggan, itu ada hubungannya nggak? Emang itu. Emang itu. Makanya kan Panembahan Senopati itu karena dalam beberapa serat kuno dikatakan sebagai titisannya Bathara Brahma, dan Bathara Brahma itu adalah dewa yang naiknya angsa, maka di daerah dekat sana ada daerah namanya Siangsana, Pak. Gitu. Tempat si angsa kan. Nah, itu kan dari kata sasono atau tempat, jadi tempat si angsa. Gitu. Seperti kalau Bathara Wisnu berarti ada Garudanya gitu kan. Ada Garutnya gitu. Garuda. Lanjut. Oke, slide ke-22. Padahal dalam pakem seharusnya sawah berada di kiri kerajaan, bukan di kiri depan, tapi tepat di kiri kerajaan. Sehingga ada pakem yang dilanggar. Dan pelanggaran pakem tersebut justru menunjukkan ada yang dihormati Mataram dengan sesuatu yang ada di sisi sebelah kanannya. Dalam pakem pedalangan itu jelas banget yang dikatakan ngayon Karton itu pasti ngayonakan Bandaran Agung atau menghadap ke arah pelabuhan, terus mengkerakan wukir atau membelakangi gunung. Nah, terus biasanya diterangkan juga ngiringaken pasabinan. Ngiringaken berarti kan pasabinan itu artinya sawah ya. Tadi sawah harusnya di kirinya. Kalau sawah sampai ada di kanannya itu kan berarti aneh kan. Jadi ada sesuatu hal yang disembunyikan di situ, karena dinyatakan juga dalam pakem itu nengenke itu kan yang ditengenke kan tengenke kaluhuran.
Kalau dengan ke kaluhuran, lah kok sawah yang harusnya di kiri kok ditaruh di kanan, itu berarti menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang luhur di kanannya Mataram gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-23. Maka dapat dipastikan di masa awal kerajaan Mataram berada di dekat Jakarta. Lebih tepatnya di sisi timur dari Jakarta. Ya, karena nama kerajaan itu kita bisa lihat di Jakarta minimal ada daerah namanya Matraman, minimal ya. Tapi kalau kita lihat peta Belanda, itu dekat, kelihatan banget bahwa Mataram dekat dengan Teluk Jakarta. Tapi yang paling bisa kita perhatiin itu masuk iya sih bangun lumbung padi jauh dari pusat kerajaan gitu loh. Sultan Agung Ngayogyakarta itu kan nggak mungkin, Mbak. Pasti sangat dekat dengan pusat kerajaan dong. Gitu ya, Mbak. Lanjut dulu. Ya. Slide ke-24. Demikian juga Medang Kamulyan berada di timur dari Jakarta dan letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Medang Kamulyan atau Lemurian itu ada di Laut Utara ya, Mbak. Jadi kalau ada yang ngeklaim bahwa Medang Kamulyan atau Lemurian ada di laut, itu berarti bukan kita ya, bukan dari Atlantis Research Center, bukan dari kelompok kita, karena itu berarti makanya kenapa kita nggak boleh kolaborasi dengan kelompok manapun, karena supaya menjaga otentiknya mereka dan menjaga otentiknya kita gitu. Jadi dengan demikian sudah makin jelas bahwa Medang Kamulyan atau Lemurian itu ada di timur Jakarta dan ada di daratan, bukan di lautan gitu, Mbak. Monggo dilanjut. Oke, slide ke-25. Berdasarkan petunjuk dari mantan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, penggambaran adanya lambang yang mirip padi dan mirip kapas. Lambang ini melambangkan kemakmuran dan kemuliaan. Maka dua tanaman ini yang menjadi dasar dari tim Atlantis Research Center untuk mencari gerbang dari pusat kerajaan Medang Kamulyan yang ditandai dua jenis tanaman yang selama ini dianggap mirip padi dan mirip kapas di daerah yang oleh Mataram dijadikan lumbung pangan. Ya. Nah, di sini kan kelihatan banget. Kalau misalkan kita katakan itu kapas, yang atas itu kita katakan pohon kapas itu tidak bersusun seperti itu, Mbak. Jadi yang bersusun seperti itu bukan kapas. Jadi monggo dicari apa. Tapi karena kita tidak boleh memberitahukan tanaman apa, tapi ada di lokasi ternyata. Jadi tanamannya seperti itu, dan itu kalau dikatakan kapas ya monggo, tapi ternyata ini bukan kapas, tapi hanya mirip dengan kalau digambar seolah-olah mirip kayak kapas. Terus di sebelah bawah itu kan digambarkan padi. Kalau padi coba diperhatiin lagi bahwa padi itu nggak seperti itu kok. Dan namanya Kamulyan, berarti dari sisi tanamannya juga sudah kelihatan dari awal sampai akhirnya ini warnanya kuning. Jadi bukan karena dia menguning, tapi warnanya kuning. Dan padi tidak seperti itu. Coba perhatiin bahwa bulir-bulirnya itu bukan kayak bulir-bulir padi. Nah, tanaman itu memang ada di lokasi, makanya kita ini kaget kan ketika loh ternyata BK sudah ngasih tahu dan kita baru ngerti tuh. Makanya kenapa kalau sebelum kemerdekaan tuh beliau dibawa ke Rengas Dengklok gitu. Jadi sadar, Mbak. Gitu loh. Kok kayak cepelukan Mas ya? Yang ada. Saya nggak berani bilang, Pak. Bukan. Bukan, warnanya memang begitu, Pak. Putih sama hijau dan jumlahnya selalu seperti itu. Jumlahnya selalu 5, Pak. Tidak ada yang jumlahnya 4, 3, nggak ada, cuma selalu 5. Per satu rangkaian itu selalu 5. Gitu. Itu ada yang bilang mojo, Mas. Di chat ada yang bilang mojo. Apa? Ada yang bilang mojo. Oh, bukan. Buah mojo. Bukan, buah mojo tidak seperti itu. Buah mojo itu juga tidak seperti yang digambarkan di Jawa Timur ya. Jadi itu adalah buah pengetahuan kalau leluhur bilang. Jadi kalau makan buah itu sudah pinter banget, katanya begitu. Buah itu digambarkan di gerbang yang dibikin oleh orang-orang Jepara itu loh, Pak. Itu tapi ntar deh, itu kan bukan sekarang. Gitu, oke. Lanjut dulu ya, Pak. Ya. Oke, slide ke-26.
Salah satu alasan kenapa Medang Kamulyan masih ada dikarenakan salah satu anugerah dari 3 anugerah yang akan digabungkan menjadi satu pusaka bernama Trisulowondo turun di Medang Ya, itu tadi Kamulyan. sebenarnya udah mungkin saya kedobelan ya waktu itu ya. Jadi memang karena 3 yoni itu turun di 3 negara dan salah satunya turun di Medang Kamulyan, maka ya Medang Kamulyan punya kewajiban untuk ini menjaga itu ya. Dan kemudian karena dia masih ada tugas untuk menjaga itu, berarti dia tidak ada alasan untuk tidak ada, ini harus ada kerajaan itu. Maka itu masih ada. Dan Medang kamu yang tidak pernah bertempur dengan Atlantis, wong itu keturunannya kok tidak perang. Gitu Mbak, lanjut. Oke, slide ke-27. Karena Trisulowondo salah satunya akan datang dari Medang Kamulyan, maka daerah di dekat tempat disembunyikannya Yoni Trisulowondo dinamakan daerah Pusaka Jaya. Ya, itu hanya suatu kode aja ya, bahwa ada satu pusaka besar di sana. Maka kemudian ada daerah namanya Pusaka Jaya, dan Pusaka Jaya itu pasti ada 2 wilayah, pasti ada utara dan selatan, bukan timur dan barat. Karena memang posisinya nanti utara dan selatannya kan ada Mojopahit di sebelah sana, Mbak. Jadi sebagian dipegang Mojopahit, sebagian dipegang Atlantis, dan sebagian dipegang oleh itu. Makanya Pusaka Jayanya ada 2. Gitu. Tapi nama itu tidak berarti ada di posisi itu ya, karena kalau saya perhatikan lokasi itu sekitar kurang puluhan kilometer ya, bukan hanya kilometeran, tapi puluhan kilometer dari lokasi. Jadi kalau saya tarik garis lurus menggunakan benang itu sudah lebih dari 10 kilo sih, gitu ya. Oke Mbak, mulai dilanjut. Gambarnya keren banget tuh Mas Agus. Slide. Iya dong. Oh, bagus banget. Iya dong. Kan kita ahli gambar, Pak. Silakan. Slide ke-28. Salah satu wujud Trisulowondo yang akan menjadi bilah paling kiri yang dulu sudah diterima oleh Sang Mahaprabu Sri Mahapunggung. Ya, Sang Mahaprabu Sri Mahapunggung itu bapaknya, kalau di ini ya, yes, pokoknya itu salah satu raja di Medang Kamulyan. Mungkin kalau saya cerita detail nanti tidak ketahuan dari siapa itu. Tapi gini ya, itu salah satu raja di Medang Kamulyan yang sangat-sangat dihormati. Itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat sakti di waktu itu dan tidak terkalahkan. Jadi itulah yang sebenarnya menerima itu beliau, kemudian diturunkan ke putranya dan kemudian sedang dibawa oleh salah satu keturunannya sampai dengan hari ini dan masih disembunyikan di daerah yang dinamakan Pusaka Jaya, tapi Pusaka Jaya yang tidak dipeta ya. Karena kalau Pusaka Jaya yang dipeta itu jaraknya sudah lebih dari 10 kilo dari lokasi yang Saiyuping Payung tadi, Mbak. Gitu loh. Oke, Mbak, monggo lanjut. Oke, slide ke-29. Meskipun konsekuensinya salah satu anggota kerajaan harus melakukan talak brata sangat lama sekali, sejak anugerah diterima di zaman Kolorwoboro, sehingga ada yang harus menjaga dengan talak broto dalam pagedongan dengan sangat lama. Ya, sangat lama, Mbak. Karena itu kan satu zaman aja, satu zaman Kolo aja sudah 100 tahun. Satu mangsa Kolo aja sudah 100 tahun matahari. Satu zaman Kolo itu berapa? Terus kemudian satu zaman Kali berapa? Sedangkan itu ada di Kali pertama, kita ada di Kali ketiga ya. Sangat lama sekali. Dan ya memang kalau manusia biasa nggak bisa, itu memang benar-benar sudah manusia setengah dewa sih, sehingga sanggup untuk melakukan talak broto segitu lamanya dan tidak berubah secara fisik, tetap muda ya muda gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-30. Meskipun harus melakukan hal yang sungguh sangat berat, tapi Medang Kamulyan tempat orang yang sangat jujur dan tidak suka memiliki yang bukan haknya. Ya, karena pada dasarnya gini ya, mereka tahu bahwa mereka cuma ketitipan, dan ketitipan itu juga ada konsekuensinya, harus menjaga gitu kan, dan menjaga dan juga harus merawat dan juga jangan sampai itu hilang. Dan Medang Kamulyan tidak ingin menghai itu gitu, maka pada waktunya nanti memang akan diberikan. Cuman diberikannya kepada siapa mereka yang tahu, bukan saya. Gitu ya Mbak. Lanjut. Oke.
slide ke-31. Karena Medang Kamulyan juga sangat tahu ciri-ciri secara non-fisik orang yang berhak memiliki pusaka Trisulowondo. Ya. Kalau melihat dari ininya, mereka sudah tahu banget ya, karena pasti kan akan diikuti oleh Sang Hyang Maharani ya, dan ketempatan Sang Hyang Brajamusti itu yang jelas pasti akan kelihatan itu. Dan ciri Sang Hyang Brajamusti yang paling kelihatan itu satu ya, nggak ngerti sabar Mbak, gampang ngamuk itu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesabaran sama sekali. Kalau itu gampang nesu, tapi orangnya baik, jujur baik, tapi nggak sabar gitu. Karena kenapa beliau disuruh turun? Karena untuk menunjukkan bahwa selama ini banyak ajaran kita yang diarahkan untuk jadi baik tapi nggak jadi sakti gitu loh. Jadi apa-apa yang penting sabar, sabar ini salah gitu loh kalau menurut leluhur. Karena negara kita tuh tidak akan pernah merdeka kalau kita cuman terima ing pandum dan cuman sabar. Dulu nenek moyang kita bisa merdeka itu karena kita pakai perjuangan yang tidak ini ya, tidak sederhana ya. Jadi tidak terima yang pandum dan tidak sabar. Itulah yang kemudian beliau yang diutus. Karena memang paling tidak sabar. Sekelas Baladewa itu tidak sabarnya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-32. Selain ciri-ciri non-fisik, juga mereka sangat paham ciri-ciri fisik dan wujud yang harus menerima Trisulowondo. Ya, karena selama ya karena gini ya, sesuai dengan tata cara bahasa kita bicara aja, itu kan kita sebenarnya mengikuti pola mereka ya. Karena apa? Kita tidak mengenal yang namanya past tense, kita tidak mengenal yang namanya future tense, kita semuanya present. Karena bagi mereka apa-apa itu adalah bisa dilihat di hari ini, entah itu masa lalu dan masa depan, maka mereka bisa ngerti. Nanti siapa dan seperti apa itu mereka sudah tahu persis gitu Mbak. Jadi mereka juga tidak akan salah sasaran untuk menyerahkan itu nanti. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide ke-33. Maka Trisulowondo akan diserahkan kepada sosok yang jelas Medang Kamulyan sudah tahu dan tidak akan salah dalam memberikannya. Ya. Kan gini ya, untuk kesabarannya kan 3 negara ini sudah cukup sabar kan, jadi yang menerima pasti orangnya nggak sabaran gitu. Yang kelihatannya sih seperti itu nantinya, karena ini ya, kenapa harus sampai didampingi oleh dari 3 negara tadi dan dari 3 negara tadi dilatih sabarnya sampai sekian abad, itu kan berarti menunjukkan bahwa yang akan diturunkan nanti adalah sesuatu yang tidak sabar gitu. Dan ini Medang Kamulyan tahu persis ini, nanti siapa ini udah tahu banget. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-34. Tujuan Talak Broto, salah satu anggota kerajaan di sana adalah supaya jangan sampai pusaka Trisulowondo disalahgunakan. Karena mereka juga yang akan menerima akibatnya jika disalahgunakan. Ya, terlalu besar efeknya kalau disalahgunakan. Mungkin belum bisa dibayangkan seperti apa ya, tapi yang jelas kalau senjata Nenggolo aja itu dipakai gebuk Gunung Jugruk, ya itu lebih dari itu gitu loh. Jadi ya makanya tidak boleh disalahgunakan sama sekali. Jadi betul-benar harus ini, dan bagi mereka yang terima dan nanti bertugas menjadi pengawasnya itu benar-benar harus sanggup untuk memberitahu, dan bukan malah disetir oleh nanti yang turun. Jadi justru mereka yang harus bisa mengatur nantinya, sehingga harus mempunyai kekuatan lebih dibandingkan yang memegang nanti. Gitu Mbak. Oke, slide ke-35. Maka Sang Hyang Wening menutupi wilayah tersebut agar tidak terganggu daerah lain. Tujuannya agar tidak mengganggu Talak Broto yang dilakukan salah satu anggota keluarga istana di sana. Ya, butuh ketenangan mereka memang masalahnya di situ. Walaupun di sana kerajaannya sangat ini ya, sangat sibuk, tapi kesibukan mereka itu ada daerah yang benar-benar akan menjadi daerah yang sangat sepi di sana. Maka di daerah itulah Talak Broto dilakukan. Makanya supaya tidak terganggu harus diadakan penyekatan dengan wilayah kita, sehingga ketika itu ditutupi sehingga kita hanya bisa melihat daerah itu seolah-olah dari mingkup Saiyuping Payung tadi, seperti yang ada di Jongko. Sebenarnya ada di Jongko sih masalah hal ini, tapi ya mungkin karena penjelasan di beberapa serat Jongko itu tidak lengkap,
sehingga mungkin kurang detail tentang penjelasan tentang wilayah sing sayu ping payung tadi. Oke Mbak, dilanjut aja. Oke, slide ke-36. Maka sistem waktu di Medang Kamulyan tidak sama dengan di peradaban kita. Karena salah satu dari Sang Hyang Toto Winanji yaitu Sang Hyang Wening yang menghendakinya. Ya. Kalau sama dengan kita ya mereka Mbak, nggak akan sanggup untuk sekian lama itu melakukan talak broto untuk nungguin si Trisulowondo tadi gitu. Jadi memang harus ada sistem waktu yang dirubah oleh Sang Hyang Toto Winanci. Dan itu menjadi hak dari Sang Hyang Toto Winanci. Dan sudah kita jelaskan di yang dulu bahwa Sang Hyang Toto Winanci dari urutan dari Sang Hyang Obro Pesti paling atas sampai dengan yang terbawah itu di Bedoro Guru dan Bedari Umo. Tapi ini yang memerintahkan adalah Sang Hyang Wening, jadi di atasnya Bedoro Guru atau di atasnya Sang Hyang Jagat Pratingkah versi saya ya. Jadi kalau ada yang berbeda ya monggo aja gitu. Jadi di sini memang tujuannya dibikin berbeda waktu itu supaya tidak supaya sanggup gitu menjalani itu. Yang Wening sendiri juga tidak akan sebegitu tega membiarkan waktu berjalan sama. Kalau waktu berjalan sama ya pasti nggak akan kira-kira ya mereka nggak akan kuat. Maka ya harus dibikin waktu yang dengan ukuran waktu yang berbeda, tapi paralel dengan waktu kita gitu. Bingung kan? Kalau bingung ya sama Mbak. Ya, lanjut. Oke, slide ke-37. Sehingga Medang Kamulyan hanya bisa dilihat dengan mata batin yang cuma satu. Ya. Kalau batin ada dua kan orang jadi bingung kali ya. Jadi punya kepribadian ganda. Jadi batin kita kan cuma satu. Kalau batinnya ada tiga itu kan bingung juga Mbak. Nanti orang untuk menentukan harus bersikap bagaimana gitu. Karena batin kita cuma satu, ya itulah yang bisa digunakan untuk melihat. Bukan menggunakan mata fisik kita yang ada dua, tapi mata kita yang satu itu yang kita gunakan gitu. Karena ya itu, kalau kita mau melihat. Cuman ya itu tadi, bahwa ada perbedaan, ada perubahan ajaran yang ada di masa lalu. Ya paling nggak di masa lalu deh. Di zaman saya kecil aja, itu ketika saya membaca buku-buku tradisi Jawa zaman sekarang kok beda banget ya dengan yang diceritakan yang kita dulu gitu. Ya oke, monggo dilanjut dulu Mbak. Oke, slide ke-38. Maka salah satu ajaran yang diberikan ke Mataram adalah pakem pedalangan wayang kulit di mana satrio digambarkan bermata satu. Ya. Makanya kan dalam pakem pewayangan kita itu yang dikatakan pakem benar-benar pakem itu kan yang wayang kulit, bukan wayang orang. Dan wayang kulit itu selalu digambarkan dari samping. Dan ketika digambarkan dari samping itu matanya cuma satu. Tapi kalau buto enggak loh. Tapi kalau buto ada yang matanya satu juga sih. Tapi untuk yang buto yang paling berbahaya itu matanya dua. Tapi untuk manusia seperti satrio, terus kemudian raja, dewa, Bathara, dan yang lain-lain itu rata-rata matanya digambarkan satu gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa sebenarnya itu ajaran supaya kita tuh lebih cermat dalam mengamati sesuatu. Karena kalau mengamati sesuatu dengan cermat itu biasanya kan pakai mata sebelah atau mata satu. Contohnya kalau Mbak lagi melihat sesuatu pakai teleskop itu kan biasanya mata sebelah doang kan Mbak. Atau sniper itu nginceng kan juga pakai mata sebelah kan, bukan pakai dua mata kan. Jadi itu sebenarnya ajaran supaya orang lebih teliti. Gunakanlah yang mata satu itu gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-39. Dalam penggambaran wayang kulit, untuk wujud para Batara juga bermata satu. Iya, sudah saya jelaskan tadi. Jelas matanya cuma satu. Mau dibolak-balik juga cuma sebelah. Matanya cuma satu. Karena tidak ada wayang kulit yang digambarkan dari arah depan. Kecuali ini ya, di Bolosrewu atau di Buto yang gede, Dorokolo itu biasanya digambarkan mata dua. Tapi untuk yang dari tataran satrio, dari tataran dewa, dari tataran Bathara, dan Sang Hyang yang ke atas, kecuali Bathara Kala itu biasanya bermata satu semua. Termasuk Bathara Guru sendiri bermata satu. Gitu. Walaupun Bathara Guru dikatakan Bapak Bathara Kala gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-40.
Namun, wayang kulit untuk buto yang paling berbahaya, seperti Bathara Kala, Ya digambarkan itu bermata baru dua. tak sebut. Bukan hanya itu ya, tapi Aji Bolos Rewu juga digambarkan gitu juga, mata dua. Terus Kumbolo Geni itu yang biasanya ada di balik dari gunungan itu juga di gini. Jadi kan untuk menunjukkan bahwa ada gunungan yang berbahaya untuk dibuka dan ada gunungan yang aman untuk dibuka. Lalu untuk gunungan yang bahaya untuk dibuka itu dilambangkan kalau dibuka nanti akan menghasilkan api yang menyala-nyala dengan ada dua mata gitu kan. Nah, itu yang dikatakan sebagai Kumbolo Geni. Tapi kalau untuk yang dikatakan sebagai Bolos Rewu itu biasanya dilambangkan ketika titisannya Wisnu Triwikromo karena sedang marah. Triwikromo menjadi Bolos Rewu itu dilambangkan buto raksasa besar yang matanya dua. Begitu juga Bathara Kala turunannya gitu. Jadi seperti Rahwana, Birojo dan sebagainya itu juga dilambangkan sebagai buto dengan dua mata gitu. Di sini kita tidak menyindir apapun ya. Kita hanya menjelaskan tentang wayang kulit yang ditunjukkan oleh Mataram ya. Jadi bukan kita mau membandingkan dengan apa. Jadi jangan dibanding-bandingkan ya. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, slide ke-41. Sebagai bentuk penghormatan luar biasa untuk salah satu Yoni Trisulowondo, maka Yoni ditempatkan di salah satu mahkota. Ya. Trisulowondo nanti emang dari tiga mahkota ya. Tapi yang satu di sini salah satu mahkotanya adalah mahkota yang dimiliki dari kerajaan Medang Kamulyan, dari kerajaan Lemurian. Dan itu sudah dipersiapkan dari lama. Dan itu disimpan di daerah yang namanya Pusaka Jaya. Tapi Pusaka Jaya yang ditunjukkan, yang dipakai untuk menyimpan itu bukan di Pusaka Jaya yang ada di peta kita ya. Karena beda itu, sudah beda jauh banget tempatnya gitu. Dan ini gambar mahkotanya bukan seperti ini ya. Ini kan karena susah aja nyari gambar, akhirnya sedapatnya seperti ini ya, udah ini gitu. Jadi mahkotanya bukan seperti ini bentuknya. Kita lanjut, Mbak. Oke, slide keempat. Mahkota selalu ditinggikan melebihi pusaka yang lain. Ya. Kalau pusaka kalau keris itu kan ditaruhnya disempitkan di belakang ya Mbak. Demikian juga patrem. Kalau patrem itu kan pusaka yang biasa dipakai untuk perempuan ya. Kalau dalam bahasa Jawa Timur dikatakan cundrik itu. Jadi kan yang cundrik atau patrem itu untuk perempuan. Kalau untuk yang laki-laki kan keris atau duung ya disebut begitu. Begitu juga tombak. Tombak kan dipegangan di tangan. Kalau enggak di tempat ditaruh di landean. Tapi ya kalau pas lagi mau digunakan berarti dipegang di tangan. Tapi kalau mahkota itu tidak akan pernah ditaruh di belakang, tidak akan pernah dipegang di tangan, tapi akan selalu ditaruh di atas kepala karena selalu ditinggikan. Ini artinya kekuatannya pasti sangat luar biasa karena selalu sangat dihormati bahkan sama yang menjaga ini sangat menghormati itu, maka ditaruhnya di atas kepala. Sesuatu yang ditaruh di atas kepala kalau orang Jawa itu berarti sesuatu yang sangat-sangat dihormati. Makanya kalau zaman dulu raja-raja itu menggunakan mahkota di mana mahkotanya itu melambangkan kayangan tempat Bathara yang nitis ke beliau gitu. Misalkan Prabu Kresna gitu. Berarti mahkota yang digunakan adalah kayangannya Bathara Wisnu gitu kan. Makanya ada aturan-aturan di situ. Sementara kalau Bathara Wisnu pasti kayangan Babelan yang digunakan. Karena yang disunggi adalah yang ada di kayangan Babelan tadi. Nah, ini demikian juga ini ya. Karena ini dianggap sebagai sesuatu benda yang sangat berharga dan sangat-sangat mempunyai kekuatan besar, maka oleh tiga negara tadi, unit pusaka itu ditaruhnya di mahkota, bukan di tempat yang bisa ditaruh sembarangan begitu. Gitu, Mbak. Kayak Wonder Woman, Mas ya? Kayak ikat kepala Wonder Woman juga di kepala. Iya. Nah, kebetulan emang ya perempuan yang megang Pak sekarang. Oke, slide ke-43. Pusaka Trisulowondo juga sanggup menghadang serangan Daru Beksi yang saat ini sudah mulai menyebar kemana-mana. Ya. Cuman mungkin saya tidak cerita detail ya di sini karena kan Daru Beksi sudah ada diceritakan kemarin walaupun juga nggak lengkap gitu. Cuma hati-hati aja deh. Semoga saja masih bisa terbebas dari ini ya, Daru Beksi ya, karena Daru Beksi ini sesuatu yang tidak terlihat,
Dan untuk gejala awalnya kemarin sudah kita sebutkan, yang lebih parah seperti apa, yang sangat parah seperti apa ya. Tapi anggap aja dongeng aja deh, karena kalau dianggap serius nanti malah banyak yang bingung. Jadi anggap aja ini cerita dongeng, jadi jangan dianggap serius. Tapi memang Trisula Wanda punya kemampuan seperti itu. Dari beksi pasti minggir, nggak mungkin dekat itu kalau terhadap Trisula Wanda. Karena Moho Prabu yang menggunakan pun ditaruh di mahkota, bukan ditaruh di tempat yang sembarangan gitu. Oke Mbak, lanjut. Oke, slide ke-44. Ayo. Tejaning kang kekuwung. Bang Pramugari nyoto sasmiteng Hyang Maruta duk arsa mradipteng arcapada. Manglong luhuring ngacala maweh seng seming dumadi. Tuhu dutaning asuka kumenyar praptanira mijiling saking pagedhongan arsa amadhangi bawana. Tuhu ayu ningrat sang kertaning kamulyan. Ini titipan pesen kan, jadi kita mencoba latihan bicara menggunakan bahasa yang dimengerti oleh Medang Kamulyan secara umum ya. Bukan berarti mereka nggak ngerti bahasa Indonesia ya, mereka bahasa Indonesia ngerti, mereka bahasa Jawa ngerti, mereka bahasa Sunda ngerti, malah saya mungkin yang bahasa Sunda nggak ngerti gitu loh, orang lama tinggal di Sunda tapi nggak ngerti Sunda itu ya saya itu. Kalau mereka tahu semuanya, tapi karena saya mencoba menghormati mereka, maka saya mencoba menggunakan bahasa yang digunakan di daerah tersebut gitu. Walaupun mungkin ya masih agak agak nyanyak nyunyuk gitu, masih kurang sempurna gitu lah ngomong gitu. Ya tapi begitulah. Dan ini tidak untuk dipahamin kok. Yang penting ini pernyataan kita ke sana bahwa kita sudah mengerti, sudah mulai paham, dan terima kasih kepada mereka yang ada di Pagedongan Medang Kamulyan. Gitu Mbak. Ini ada kredit title nih. Apa itu Pak? Ada kode lagi nih. Kami tahu dan mendengar 4 Februari. Oh ya, itu masalah 4 Februari. Yang kemungkinan nanti akan dikembalikan kok Pak. 4 Februari itu mungkin tanggal pengembalian gitu loh. Oh. Karena ya semoga dalam jangka waktu yang nggak begitu lama lah terjadi yang apa yang dikatakan oleh leluhur yang sudah dikatakan dari lama itu tentang kumangbange watu hitam sileme prau gabus itu loh Pak. Nah, apakah itu watu hitam ya monggo nanti dilihat. Tapi yang jelas sileme prau gabus kumambange watu hitam itu semoga akan ini ya ditandain, akan dikembalikannya itu, sehingga ketika semua pihak sudah menyatakan bahwa itu tidak mungkin, itu sudah ditemukan, itu sudah rusak, itu sudah berantakan, nanti akan keluar dalam bentuk yang masih utuh, sempurna, lengkap, dan akan bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Semoga begitu ya Pak. Semoga loh ya, karena ini bukan wewenang saya. Jadi saya yang bisa mengatakan semoga. Semoga 4 Februari. Semoga loh. Apakah 4 Februari itu ya? Ini di slide pertama tadi agak kurang jelas ya. Jadi, kok mengkeret ini? Jadi menuju perbaikan. Karena kalau tadi bilang akan menuju jam kebahagiaan, tapi Nusantara mengkeret jadi 3 Mas. Yang slide pertama. Jadi gini Pak. Sebenarnya mengkeret itu karena kita yang salah pandang, salah melihat. Tapi merekanya tidak mengkeret, berarti tidak menciut, tidak berkurang sebenarnya. Tapi pandangan kita yang dihalangi sehingga kita hanya bisa melihat maksimum itu saiyuping payung gitu loh Pak. Karena mereka sedang menjalani sesuatu yang tidak mau diganggu. Gitu, sehingga kalau peradaban kita bisa keluar masuk dengan bebas ke arah mereka, itu pasti ganggu Pak, untuk mereka loh ya. Mereka pasti akan terganggu. Gitu. Jadi bukan mengkeret, tapi karena kitanya yang nggak bisa ngelihat gitu. Jadi cuma bisa ngelihat seolah-olah cuma segitu. Seperti misalkan orang hanya bisa ngelihat pagernya Pak Marius gitu loh Pak. Jadi tidak yang bisa melihat pintu pagernya Pak Marius gitu. Tapi rumahnya Pak Marius nggak kelihatan sama dia. Jadi akhirnya dianggap bahwa rumahnya Pak Marius mengkeret sebesar gerbang pagar gitu loh.
Oke, gitu. Karena teknologi di rumahnya Pak Marus bisa nutupin itu semua dari pandangan orang, gitu Pak. oke, Mas Agung. Eh, Gini Mas Agung, saya izin meremove Mbak ini ya, Iki ya, Iki thank you ya. Nah, Oke, oke. Ya, Oke, makasih siap Mbak Pak Vicky, Marius. makasih. Riku, sampai ketemu. Sip. Sampai ketemu Oke. lagi. Nah, Mas Agung, Iya dalam Pak. space saya mau minta izin Mas Ogo dan Mas Agung, ada beberapa rekan yang kayaknya tadi yang aktif segala. Nah ini saya izin mau menginvite, siapa tahu kelihatan seru. Nah, kalau mau tanya ada Bu Nur dia coba ya, Oke. Bu Nur ya, saya coba invite Bu Nur ya, karena Bu Nur ini juga seorang budayawan. Ini dia. Nah ini saya supaya bisa masuk di room, kita tanggapannya aja. Ini sudah invite Bu Nur. Set. Ini kan malam spesial ini. Nah, coba bisa. Nah, kelihatannya susah ini. Iya. Masuk Mas Agung. Nggak bisa ya? Berarti ya nggak bisa. Mungkin Bu Nurnya nggak ngelihat, jadi nggak ini. Nggak ACC. Nggak, iya. Terima, accept. Betul. Ya, saya coba main. Nggak bisa Mas ini. Mungkin nggak bisa. Satu lagi nih. Mas Agung, ini saya invite beberapa kan, siapa tahu bisa masuk. Ini minggu depan ini topiknya masih sama nggak? Kan Masih. ini baru masih tentang Trisolondo itu kan empat ini ya Pak, 4 episode. Ini baru masuk kedua kan, berarti masih kurang 2 lagi. Tapi besok itu yang tentang Atlantisnya. Karena ada 3 negara ini kan kita harus menjelaskan bahwa ini ada pusaka dari 3 negara gitu kan. Dan sekalian menunjukkan bahwa kalau 3 negara ini kekuatannya disatukan, dan ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak pernah perang gitu loh sebenarnya. Diminta untuk menjelaskan itu karena ada waktu pas Zoom kemarin ada yang mempertanyakan kenapa Atlantis dan Lemuria perang. Loh kapan? Oh nggak pernah kok. Nah kayaknya ini sekalian untuk menjelaskan itu. Tapi kalau mereka tetap menganggap mereka pernah berperang itu hak mereka gitu. Tapi ini ada yang masuk Pak. Halo. Halo. Selamat. Ini dengan Endang adik adiknya saya. Mas Bimo. Adiknya Mas Bimo. Dari Tual ini Pak, adik saya. Iya. Apa? Ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Biasa melalui WA saja. Oh ya. Kasih ya Mbak. Iya Pak, putus-putus. Gimana? Posisi Mbak Intan di mana? Di Kepulauan K, Pak. Maluku Tenggara. Tual Pak. Oh, oh, ini Mbak Wijaya anak itu ya? Iya. Iya, adik saya. Kenal. Adiknya Mas Mbak- Bimo. Oh iya. Adik Dulu yang kandungnya itu Mas Bimo. serial pertama nih Mbak. Setahun yang lalu. Iya. Berarti di sana udah jam 12 Mbak ya? Iya, jam 12 sekarang. Oke. Oke. Mas Agung, ada pesan terakhir sebelum kita mengakhiri besok kan ini Lebaran Ya, buat rekan-rekan. ya yang jelas kita sudah mulai membuka di mana posisi Lemurian versi kita ya Pak ya. Jadi ya yang jelas bukan di lautan. Yang pertama itu bukan di lautan, dan
di sini kita juga menjawab sekalian karena ada pertanyaan di Zoom waktu itu, apakah mereka pernah berperang? Tidak pernah gitu ya. Kan ini kasusnya seperti orang tua terhadap anak itu kan nggak mungkin gebuk-gebukan gitu loh, karena mereka satu garis darah kan itu antara Lemuria, Atlantis dan Mojokerto itu satu garis, jadi nggak akan yang namanya mereka bermusuhan. Tapi kalau ada cerita yang lain ya monggo itu hak mereka. Tapi yang saya tahu tidak pernah itu. Maka di sini sekalian menjelaskan bahwa kenapa kita nggak kolaborasi karena jelas beda. Kalau dulu kan sama enggak, ini jelas beda. Sudah jelas ada perbedaan, jadi jelas kenapa kita menolak kolaborasi karena memang tidak sama. Dan untuk menjaga otentiknya, keaslian atau original data yang mereka miliki dan original data yang kita miliki, bahwa original data yang mereka miliki bahwa Lemuria pernah perang dengan Atlantis, kalau kita perang dengan Atlantis gitu kan, itu original data yang kita dan mereka masing-masing berbeda ada di situ. Dan kita menunjukkan di mana sebenarnya, walaupun saya tidak menyebutkan nama kabupatennya, pasti sekarang harusnya sudah pada paham kira-kira Lemuria itu ada di mana gitu kan. Dan kita mempunyai 153 data dan hari ini kita buka 2. Tapi nggak tahu apakah nanti dijadikan lagi untuk buka lebih dari itu, karena untuk yang lain terlalu detail, untuk nama lokasi dan sebagainya terlalu detail, seperti petunjuk jalan, arah dan sebagainya terlalu jelas, jadi mungkin itu tidak berani kita buka. Tapi untuk teman-teman yang ini ikut ekspedisi ke lapangan ya mungkin akan tahu gitu. Tapi itu juga tidak akan saya ajak sampai mendekat banget karena bahaya Pak. Nanti kalau sampai di sana pengen masuk terus nggak mau pulang, saya repot nanti kalau ada orang ikut saya terus hilang gitu kan, saya kena masalah. Tapi Mas Agung, Lemuria ini kira-kira seluruh bangsa Indonesia atau dunia? Kenapa Pak? Kalau di banyak gitu Mas. Aduh, putus-putus suaranya Pak. Lokasinya. Lagi pelan-pelan. Lagi pelan-pelan. Muter-muter Pak. Muter-muter, coba diulangi lagi. Ini sekarang udah enggak. Oke. Muter-muter lagi. Lemuria ini dan ini hanya untuk Indonesia aja, ya, murah dunia. Oh, untuk kemuliaan seluruh dunia Pak. Karena ini nanti kan jongko yang terjadi kan tidak pernah cuma satu wilayah. Misalkan dikatakan bahwa besok bakal bakal ono wewe putih ngabraseng wedon gitu. Yang terjadi kan memang ada penyakit yang tidak bisa dilihat dan yang menghabisi mereka adalah orang-orang yang berpakaian seperti yang berpakaian serba putih kan Pak. Ya. Gitu kan. Terus dikatakan bahwa besok ono pasar ilang kumandange. Jadi kalau pada saat-saat awal Covid kemarin, mall dan pasar-pasar yang tutup, mall yang tutup itu kan bukan hanya di Indonesia, Pak. Seluruh dunia kan. Terus dikatakan ada negara ilang ngerenge, negara ilang singere itu. Itu kan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai New York aja sepi kan, Pak. Jadi kejadian ini itu untuk dunia, bukan untuk satu wilayah di Indonesia. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, cukup jelas. Tapi kan kalau melihat yang biasanya di Pulau Jawa terus, nanti di Pulau Jawa pada marah. Loh, masalahnya tuh kan memang pusatnya ada di sini. Gitu loh Pak, masalahnya pusat di sini. Ya ada yang ngomong pusatnya Lemuria ada di Laut Jawa, itu hak mereka. Tapi kalau bagi saya tidak pernah Lemuria ada di Laut Jawa. Lemuria itu ada di sini, ada di timur Jakarta dan nggak jauh dari Jakarta gitu. Dan posisinya pasti tahu lah Lumbung Padi yang di zaman Mataram itu di mana, pasti ngerti lah. Masa nggak mau sebut nama kabupatennya ya. Tapi jelas di kabupaten itu gitu. Apalagi pertanda yang diberikan BK itu ada banget Pak. Dan itu bukan padi dan kapas ya versi kita ya. Karena kita lihat, kita sempat menemukan itu pada saat di lapangan dan kelihatan Pak. Kalau dari lokasi padi dan yang dikatakan mirip dengan padi dan kapas tadi, itu jelas banget payungnya 3 kelihatan. Tapi kalau geser 1 meter nggak kelihatan. Oke. Gitu. Oke, Mas Agung. Mbak Wijaya Ana di Maluku telah bersedia join di Atlantis. Sama-sama. Kan kalau sinyal memang kurang bagus, selalu kendalanya sinyal, tapi tetap tiap Rabu malam tetap. Dan terima kasih Mas Tuhan yang telah menyiapkan
plus 1 slide bisa. Dan juga ke dan rekan-rekan semua. Saya ucapkan Idul Fitri bagi mohon maaf lahir batin. Salam menyan. Ya, selamat Idul Fitri dan salam menyan. Nah. Bye.